Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Legend. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai bahan aktif, cara kerja, dan waktu yang tepat dalam mengaplikasikan fungisida Turbinol. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan info dan ulasan-ulasan terbaru dari kami. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai fungisida Turbinol, sejenak kita intro dulu. Ya, terima kasih teman-teman masih menyimak videonya sampai dengan saat ini. Turbinol ini merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif berbentuk pekatan yang dapat disuspensikan ke dalam air. Fungisida Turbinol ini dikeluarkan oleh PT Pak Tani yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman. Fungisida Turbinol ini berbahan aktif azoxystrobin 300 gram per liter dan difenoconazole 180 gram per liter. Cara kerja dari bahan aktif fungisida Turbinol. Yang pertama adalah azoxystrobin. Azoxystrobin ini merupakan bahan aktif fungisida berspektrum luas yang bersifat sistemik, yang artinya setelah bahan aktif ini diaplikasikan, maka bahan aktif ini dapat diserap dan berpindah ke seluruh bagian tanaman, sehingga memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap serangan jamur pada tanaman. Azoxystrobin ini bekerja dengan cara menghambat respirasi mitokondria pada jamur, sehingga menghentikan pertumbuhan dan produktivitas jamur yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman. Dan bahan aktif yang kedua adalah difenoconazole. Difenoconazole ini merupakan salah satu bahan aktif dari fungisida yang bekerja secara sistemik. Zat ini akan diserap oleh tanaman dan selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman. Difenoconazole ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan jamur patogen dan juga dapat memberikan efek sebagai penyubur tanaman. Karena bahan aktif difenoconazole ini bersifat protektif dan kuratif sehingga mampu untuk mencegah dan mengobati tanaman dari penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit-penyakit pada tanaman padi yang dapat diatasi dengan menggunakan fungisida Turbinol. Salah satunya adalah yang pertama, penyakit busuk batang. Penyakit busuk batang ini pada tanaman disebabkan oleh berbagai jenis jamur dan bakteri. Gejalanya meliputi lesi ataupun bercak-bercak pada batang, yang kemudian dapat membusuk dan menyebabkan tanaman layu, bahkan sampai mengakibatkan kematian pada tanaman. Dan yang kedua adalah penyakit blas. Penyakit blas pada padi ini yang disebabkan oleh jamur Viricularia oryzae. Jamur Viricularia oryzae adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan kerusakan pada daun, batang, dan bulir padi, bahkan kematian pada tanaman. Dan yang ketiga adalah penyakit bercak coklat sempit atau Cascophora Janssen. Penyakit bercak coklat pada padi ini atau biasa disebut dengan brown spot. Brown spot ini adalah penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur Helminthosporium oryzae. Yang keempat, penyakit hawar daun. Penyakit hawar daun pada padi, terutama hawar daun bakteri atau HDB, merupakan masalah serius yang dapat menurunkan hasil panen. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Yang kelima, penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun atau leaf spot disease adalah penyakit pada tanaman yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak pada daun. Bercak-bercak ini biasanya disebabkan oleh berbagai jenis jamur, bakteri, ataupun virus. Dan yang keenam adalah penyakit hawar pelapah. Penyakit hawar pelapah pada padi yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani adalah penyakit penting yang dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Penyakit ini menyebabkan bercak pada pelapah daun padi yang dapat memicu kerusakan jaringan dan bahkan mengakibatkan kematian pada tanaman.
Fungisida torbinol ini selain menawarkan manfaat yang luas dalam pengendalian penyakit pada tanaman, termasuk pencegahan penyakit pada tanaman dan cara kerja dari bahan aktif fungisida secara sistemik dan aktivitas kuratif. Selain itu, penggunaan fungisida torbinol ini juga dapat meningkatkan bobot gabah serta mampu membantu meningkatkan pengisian bulir pada padi secara maksimal. Untuk cara penggunaan dengan sasaran penyakit dan dosis yang tepat, teman-teman bisa lihat di dalam tabel. Contohnya pada tanaman padi dengan sasaran penyakit blast, penyakit busuk batang, dan penyakit bercak coklat sempit dengan takaran dosis 200 sampai 300 ml per hektar ya. Sedangkan untuk penyakit hawar pelapah, teman-teman bisa menggunakan fungisida torbinol sebanyak 0,75 sampai 1 ml per hektar. Dan cara waktu interval penyemprotan yaitu teman-teman melakukan penyemprotan dengan volume tinggi. Dalam satu musim tanam cukup diaplikasikan 2 kali, yaitu saat tanaman padi bunting atau sekitar usia 40 sampai 45 hari setelah tanam, dan saat tanaman padi berbunga sekitar 70% atau 60 sampai 65 hari setelah tanam. Demikianlah ulasan mengenai fungisida torbinol. Mudah-mudahan ulasan ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk memberikan masukannya dengan cara ketik di kolom komentar, agar kami bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangan dari video sebelumnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.